5 tahun. Udah lama. 5 tahun semenjak gue hidup sendirian di neraka ini. Kadang gue mikir, buat apa gue bertahan hidup kalau cuma buat lihat kota mati kayak gini setiap hari. Pemerintah bego. Lab rahasia mereka meledak, menyebarkan parasit hasil uji coba mereka. Seketika seluruh dunia langsung berubah jadi sarang mayat hidup. Supermarket ini kayaknya udah dijarah habis-habisan. Nggak ada yang tersisa. Sial. Cuma dapat 2 kaleng sarden kadaluarsa. Sama 1 botol air mineral. Tapi ya sudahlah. Daripada gak makan sama sekali 2 hari ini. Di zaman kayak gini, lu gak bisa milih mau makan enak atau kagak. Yang penting lambung lu gak kosong. Bentar. Apaan itu di seberang jalan? Di balik reruntuhan mobil sedan itu. Zombie kah? Tapi pergerakannya terstruktur. Enggak kaku. Dia lagi nyari sesuatu di bagasi mobil. Enggak mungkin. Enggak ada manusia yang tersisa selain gua di kota ini. Atau bahkan di dunia ini. Gue udah keliling radius puluhan kilometer selama bertahun-tahun. Dan gak nemu satupun manusia normal. Itu pasti cuma sejenis varian zombie yang udah mulai bermutasi. Satu, 2, tunggu. Itu dia nggak punya luka gigitan. Dia pakai masker gas. Dan dia juga memakai rompi anti peluru. Nggak mungkin dia zombie. Apakah dia manusia? Kalau dilihat-lihat, sepertinya iya. Perempuan. Iya lagi. Rambutnya diikat. Sial. Oi. Jangan nembak. Jangan tembak gue. Gue manusia. Gue normal, bukan zombie. Lihat tangan gue. Gue gak pegang senjata. Gue angkat tangan. Tapi tolong jangan lepasin tembakan. Suara tembakan lu bisa ngundang 1 klaster zombie ke sini. Demi Tuhan. Gue gak lagi mimpi kan? Lu beneran manusia? Coba lu ngomong sesuatu kayak gue udah 5 tahun gak denger suara manusia selain suara gue sendiri. Oh ya, kenalin, nama gue Fikri. Gue survive sendirian di bunker bawah tanah rumah sakit tua di ujung jalan sana selama 3 tahun pertama. Baru 2 tahun terakhir ini gue mutusin buat keluar karena pasokan makanan habis. Lu dari mana? Kok bisa lu selamat di area terbuka kayak gini? Grup lu hancur. Berarti di luar sana sempat ada koloni manusia yang hidup. Berarti gue gak sendirian di dunia ini.
Sumpah, gue kira gue manusia terakhir yang tersisa di bumi ini. Jujur ya, gue hampir gila. Tiap hari cuma ngomong sama tembok dan mayat-mayat busuk itu. Gue izin duduk bersandar di mobil ini ya. Biar kita sama-sama santai, tenang. Gue tetap jaga jarak aman. Biar lu gak merasa terancam. Hah? Bentar. Lu bilang lu lagi nyari tempat aman yang belum terekspos. Sini gue kasih tahu sesuatu. Gak jauh dari blok ini, sekitar 2 kilometer ke arah barat, ada komplek militer terbengkalai. Tempat itu dikelilingi pagar listrik, tapi listriknya udah mati sih. Cuma jalurnya ketutup sama reruntuhan gedung teater. Jadi zombie gak bisa lewat sana karena ketutup total. Sebenarnya gue sempat masuk ke sana sebulan lalu. Dan tebak apa? Bentar, gue majuin badan gue dikit ya. Di dalam gudang bawah tanah di komplek militer itu masih banyak kotak logistik Pemda yang belum dibuka. Isinya ada makanan kaleng murni, obat-obatan, bahkan ada beberapa tabung filter air bersih yang masih segel. Gue gak bisa bawa semuanya karena ransel gue kecil dan gue cuma sendirian. Kalau lo mau, kita bisa bagi 2. Tapi tempat itu agak tricky. Lo harus tahu celah reruntuhan yang aman, biar gak kejebak keruntuhan susulan. Horde. Nah itu dia masalahnya. Seminggu lalu gue lihat ada migrasi besar-besaran dari arah pusat kota menuju selatan. Jalur barat aman dari Horde, tapi lo tetap harus hati-hati sama clicker yang suka sembunyi di dalam gang sempit. Sekali lo bikin suara, tamat riwayat kita. Gue lihat tas lu gede banget. Lu punya peta area luar kota nggak? Gue punya info soal titik-titik mata air bersih yang belum tercemar limbah di sekitar pinggiran kota. Tapi gue nggak punya peta yang akurat buat nandainnya. Gimana kalau kita barter informasi? Gue kasih tahu lu jalan pintas aman ke gudang logistik, dan lu bagi informasi soal dunia luar ke gue. Adil kan? Nah gitu dong. Sini duduk di seberang gue. Deketin lagi maksudnya. Ternyata di tengah kiamat gini, kerja sama antara manusia masih bisa jalan ya. Ya udah, buka petanya. Sini gue tunjukin jalurnya. Tapi pelanin suara lu. Malam ini anginnya lagi kencang, takutnya pendengaran mereka itu makin tajam. Bentar. Lihat gue deh. Lu gak usah fokus ke peta itu dulu. Gue mau ngomong serius sama lu. Gue natap muka lu dari deket gini, kelihatan banget lu lagi lelah. Tapi lu tetap tangguh. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, peta ini gak bakal ada gunanya kalau ujung-ujungnya kita tetap jalan masing-masing setelah barter info ini. Lo tau gak, 5 tahun ini
Hal yang paling menyiksa itu bukan rasa lapar atau rasa takut digigit zombie, tapi rasa sepi. Rasa sepi karena ngerasa benar-benar sendirian di dunia yang udah mati ini. Ya, tiap malam gue selalu kebangun gara-gara mimpi buruk. Dan pas gue melek ya nggak ada siapa-siapa. Cuma ada kegelapan, suara angin, sama erangan monster di luar sana. Ya gue hampir gila karena gak punya siapapun buat diajak ngobrol. Sampai akhirnya malam ini gue bener-bener gak nyangka bisa nemuin orang normal kayak lu. Gue gak tahu lu punya masa lalu kayak gimana sebelum grup lu hancur. Tapi gue bisa lihat dari mata lu. Lu juga capek kan berjuang sendirian, pindah-pindah tempat. Gimana kalau kita gak usah pisah? Kita gabungin kemampuan survival kita berdua dan tinggal di satu tempat. Lu pasti butuh partner yang bisa jagain lu pas lagi tidur kan? Dan gue benar-benar butuh alasan buat tetap waras di tengah kiamat ini. Maksudnya ya gue perlu teman. Gak usah dijawab sekarang. Gak usah pasang muka bingung gitu. Malam ini kita kerja sama dulu ke komplek militer itu buat ngambil logistiknya. Habis dari sana lu ikut gua ke bunker gua yang di bawah tanah rumah sakit itu. Tempat gua itu aman banget. Jalurnya ketutup murni dan gak bakal ada zombie yang bisa nemu. Lu bisa istirahat dengan tenang di sana tanpa harus tidur di alam terbuka kayak gini sambil megang senjata. Tuh, senyum. Gitu dong. Dari awal gue lihat lu serius banget deh. Tegang banget muka lu. Gak usah tegang-tegang apa? Lu mau kan survive bareng cowok kayak gue? Daripada lu keluyuran sendirian di luar sana. Ntar kalau kenapa-napa, gue bisa nyesal seumur hidup karena kehilangan satu-satunya orang tercantik yang masih tersisa di bumi ini. Jadi gimana? Deal? Oke. Berangkat. Gila. Hampir aja kita mati konyol di depan komplek militer tadi ya. Lu gak apa-apa kan? Ada luka gigitan atau cakaran gak? Coba gue lihat. Aman sih. Untung refleks nembak lu cepet ya. Kalau enggak, ya koloni zombie di pertigaan tadi udah ngebongkar badan kita semua. Selamat datang di bunker gue. Ya bentukannya emang cuma ruangan beton di bawah tanah doang sih. Tapi gue jamin tempat ini tempat paling aman di radius ratusan kilometer. Kayaknya mayat-mayat hidup itu gak bakal bisa nyium bau kita dari atas sana. Karena ventilasinya udah gue pasang filter khusus buat meredam bau-bau dari dalam sini. Bentar ya, gue ambilin air dulu. Kasian lo nih. Ini minum dulu. Lo pasti shock banget tadi pas kita dikepung. Minum aja yang banyak ya. Habisin aja.
Kenapa lo ngeliatin gue kayak gitu? Heran ya lihat gue bisa setenang itu pas nembak kepala zombie-zombie tadi. Gue belum pernah cerita ya sama lo. Sebelum dunia ini hancur 5 tahun lalu, gue ini pasukan khusus. Gue dilatih murni buat bertempur, buat bunuh musuh, dan buat bertahan hidup di kondisi paling ekstrim sekalipun. Lucu ya. Pangkat gue tinggi, keahlian tempur gue diakui negara. Tapi pas laboratorium itu hancur, bocor, dan kiamat ini mulai terjadi, gue bahkan gak bisa ada di samping anak dan istri gue. Tiap kali gue lihat seragam militer gue yang tergantung di pojok sana, dada gue rasanya sesak banget. Sampai detik ini gue nggak tahu kabar anak sama istri gue gimana. Mereka masih hidup atau udah berubah jadi monster-monster kelaparan itu. Jarak dari sini ke rumah gue yang dulu itu ratusan kilometer. Lo tahu sendiri kan gimana kacaunya dunia di luar. Belum lagi jalur ke sana ketutup sama sungai yang lebarnya minta ampun. Gak ada jembatan yang utuh. Gak ada kapal, perahu juga. Semuanya hancur. Mustahil buat gue seberangin sendirian. Yang ada gue mati konyol di tengah jalan. Antara tenggelam atau dikejar zombie. 5 tahun ini gue hidup kayak mayat berjalan. Gue survive murni karena sisa-sisa insting tentara gue aja. Bukan karena gue pengen hidup. Gue ngerasa ya gak ada lagi gunanya gue berjuang. Sampai akhirnya gue ketemu lu malam ini. Tangan lu gemeteran ya? Sini, biar gue genggam tangan lu. Gak apa-apa. Rasa takutnya gak usah disembunyiin gitu. Di depan gue, lu gak perlu pura-pura jadi survivor yang selalu tangguh. Lu udah berjuang hebat banget malam ini. Genggam yang erat. Biarin kehangatan tangan gue bikin lu tenang. Lu gak usah takut lagi sekarang. Ada gue di sini. Mulai malam ini, lu gak sendirian lagi. Ya, by the way, mata lu indah banget. Gue hampir lupa gimana rasanya ditatap sama manusia normal yang punya perasaan. 5 tahun gue gak pernah bersentuhan sama kulit manusia. Apalagi kulit wanita. 5 tahun ini gue gak pernah ngerasain kehangatan. Gak pernah ngerasain rasanya
sayangi dan gak pernah rasanya menjadi seorang yang melindungi. Gue boleh egois gak buat malam ini aja? Manis. Rasanya masih sama. Bibir wanita, ya gue sampai terharu banget karena saking rindunya sama perasaan ini. Sini, deketan lagi. Biarin kening kita nempel. Kayak gini. Gue cuma pengen ngerasain nafas lu dari deket banget. Makasih ya. Udah hadir di hidup gue yang udah hancur ini. Makasih udah bikin gue ngerasa jadi manusia lagi malam ini. Sini, masuk ke pelukan gue. Sandarin badan lu ke dada gue. Erat-erat. Malam ini tidur di pelukan gue ya. Nggak usah mikirin zombie di luar. Nggak usah mikirin dunia yang udah mati ini. Cuma ada gue dan elu di dalam bunker ini. Biarin gue jagain lu malam ini. Dan seterusnya. Selamat tidur, partner survivalku. Pagi, partnerku. Udah bangun loh. Nggak usah buru-buru ngelepasin pelukannya. Sini, nempel aja dulu. Nyaman banget kan? Tidur nyender di dada gue yang sispek ini. Tanpa sehelai benang pun. Dan kita berdua ditutupi selimut tebal. Gue perhatiin dari tadi mata lu merem melek mulu. Tapi tangan lu malah semakin erat meluk pinggang gue. Gue tahu lu sengaja ya pengen lama-lama ngerasain dada gue yang kotak-kotak ini. Muka lu kenapa mendadak merah gitu pas melek? Pasti langsung kebayang ya kejadian malam tadi. Gimana?
masih shock karena kita bisa seliar itu. Padahal awalnya ya gue cuma pengen meluk lu doang biar lu nggak kedinginan. Tapi habis lu merem dikit, terus gue cium lu, tiba-tiba lu melek lagi. Dan ya namanya juga dua manusia kesepian yang udah 5 tahun nggak pernah ngerasain sentuhan hangat. Begitu bibir kita bertemu, langsung lepas kendali kan kita. Bahkan gue gak nyangka lu bakal sepasrah itu pas gue ya gitu deh. Tapi jujur, suara desahan lu malam tadi itu jadi musik pertama yang gue dengerin selama 5 tahun ini. Melodi terindah yang ya pernah gue dengerin. Lu benar-benar bikin gue ngerasa hidup lagi. Makasih ya. Udah gak usah disembunyiin gitu muka lu dibalik selimut. Makin gemes gue liatnya. Sini gue bantu turunin selimutnya dikit biar lu bisa napas. Ciluk, bah. Sekarang mending kita duduk dulu. Pakai baju sama pakai celana dulu kamu. Ya maksudnya lu. Lihat gue deh. Hubungan ranjang kita semalam emang bikin kita jadi ya lebih semangat, lebih apa ya, lebih fresh. Kayaknya bakalan menaikkan akurasi tembakan kita deh. Tapi ingat ya, di luar sana dunia masih mati dan kita masih harus bertahan hidup. Malam ini adalah waktu yang tepat buat kita bergerak ke komplek militer Terbengkalai itu lagi. Kita habisin semua supply yang masih ada, lalu kita bawa ke sini semuanya. Mumpung di luar lagi gerimis, kayaknya malam ini bakalan gerimis juga kayaknya. Jadi suara langkah kaki kita bakal terendam, bakalan gak terlalu ya terdengar. Dan penciuman mayat-mayat itu bakal ya sedikit terganggu karena tetesan air hujan. Sini deh bentar. Kita bagi tugas buat persiapan malam ini. Gue udah cek sisa amunisi gue di kotak besi itu. Gue masih punya 3 kotak penuh buat senapan gue, plus 1 pistol cadangan lengkap sama peredam suaranya. Pistol ini gue serahin ke lu ya. Nih pegang. Ya jaga-jaga, siapa tahu peluru lu habis kan. Setidaknya lu punya ini persiapan. Gue masih ada pistol 1 sih, yang bekas ya dapat dari zombie polisi kayaknya tuh. Ya lumayan lah. Oh iya, for your information, clicker yang kita lawan itu caranya kita ngendap-ngendap aja. Melawan clicker itu gampang-gampang susah sih sebenarnya.
Kalau sekitarnya gak ada zombie, ya lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kita bisa pancing zombinya. Kita lempar botol atau barang yang bisa membuat suara, ya gitu. Kalau dia ada sendirian, kita lempar ke arah yang kita nggak mau lewati, biar dia menjauh karena mendengar suara itu. Karena clicker itu nggak bisa ngelihat, karena matanya udah tertutup sama, gue nggak tahu sih apa namanya itu. Intinya mata dia itu tertutup dan dia cuma mendengarkan sekitar. Gue tahu kemampuan survival lu hebat karena bisa bertahan bertahun-tahun sendirian setelah grup lu hancur. Tapi buat misi malam ini, gue mau lo tetap ada di belakang gue. Gue yang bakal bukain jalan. Gue yang bakal ngalihin perhatian clicker di celah-celah reruntuhan gedung teater itu. Tugas lo murni cuma buat satu, jagain punggung gue pas gue lagi bongkar rantai gembok gudang logistiknya. Paham? Good girl. Berhubung kita udah sah jadi partner, bukan cuma partner survival, tapi ya lo tahu sendiri maksud gue. Ya setelah apa yang kita lakuin di kasur ini semalam, ingat ya, gue gak bakal biarin lu dapet luka sekecil apapun malam ini. Logistik di komplek militer itu harus kita miliki semua. Harus jadi milik kita semuanya. Biar pasokan makanan di bunker ini aman buat maybe beberapa bulan ke depan. Jadi kita bisa ya punya banyak waktu berdua di dalam sini tanpa harus sering-sering keluar bunker. Ih, tuh kan, tegang banget mukanya. Kayak pas pertama kali gua todong pakai sniper kemarin. Santai aja sayang. Ada mantan pasukan khusus di sebelah lu. Kita pasti berhasil malam ini. Ya udah, sekarang lu bersihin muka lu dulu sana. Gue bakal siapin sarden sisa kemarin buat sarapan kita sebelum kita bongkar senjata buat dibersihin, buat lawan semua zombie, dan buat mengambil semua supply yang ada di sana. Oke, deal?